Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. How are you today? Ya, Madam berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, semangat mengikuti pelajaran di semester 2 ini. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen, dan kita akan membahas pokok bahasan yang kelima dalam buku kalian, ada di halaman 97. Pokok bahasan yang kelima ini dengan judul nilai-nilai Kristiani. Tujuan pembelajaran kita di bagian ini adalah: 1. Murid menjelaskan arti kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kedua, murid memiliki kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri kepada Tuhan dan sesamanya. Yang ketiga, murid mempraktikkan karakter kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Demikian cakupan pembelajaran kita di bagian pelajaran ke-13 ini. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Kalian dapat membuka Alkitabnya Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Sudah mendapat bagian Alkitab ini, kalian sama-sama membacanya sambil mendengarkan pembacaan ayat Alkitab berikut ini. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, kalian masih ingat lagu Buah Roh yang sudah pernah kita pelajari di semester yang lalu? Ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini dituliskan tentang buah Roh Kudus yang ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam bahasa Yunani, buah Roh Kudus ini berasal dari kata karpos, yaitu buah, dan pneumatos, yaitu roh. Jadi buah roh itu adalah istilah Alkitab yang merangkum 9 sifat nyata dari hidup Kristen yang sejati. Menurut Rasul Paulus, orang Kristen yang sejati itu harus memberi diri untuk hidup dipimpin oleh roh sehingga dapat menghasilkan atau melakukan buah roh tersebut. Dalam pelajaran kali ini, kita hanya akan membahas 3 buah roh saja, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesetiaan. Ya, kesetiaan itu artinya meyakinkan, mempercayai, mentaati, menaruh keyakinan dan percaya. Dalam bahasa Yunaninya di sini kesetiaan disebut dengan pistis. Kesetiaan ini menunjuk kepada ciri khas orang yang dapat diandalkan. Menjadi setia itu membutuhkan satu tekad pribadi untuk tidak menyimpang jauh dari komitmen atau janji.
Nah, anak-anak, di dalam Alkitab itu ada satu tokoh yang patut kita teladani akan kesetiaannya, yaitu Stefanus. Mengapa Stefanus kita pelajari dalam karakter kesetiaan ini? Karena Stefanus itu setia mempertahankan imannya sampai dengan akhir hidupnya. Dicatat bahwa Stefanus itu adalah martir pertama. Anjing seringkali dijadikan sahabat oleh manusia karena kesetiaan yang dimilikinya. Hingga ada satu film yang fenomenal yang berjudul Hachiko yang mengisahkan kesetiaan sang anjing yang menunggu majikannya pulang hingga akhir hidupnya. Amsal Salomo dalam Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kita melihat betapa kesetiaan sangatlah penting di mata Tuhan. Allah adalah pribadi yang setia. Bahkan Yesus berulang-ulang meminta para muridnya untuk memiliki kesetiaan sebagaimana beberapa kali ditampilkan dalam perumpamaan-perumpamaan yang diceritakannya. Kesetiaan artinya memiliki sifat setia yang dapat digambarkan dengan seseorang yang dapat dipercaya dan perilakunya sesuai dengan kata-kata yang diucapkannya. Setia juga berarti tidak berkhianat, tapi dengan tekun mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Tuhan menginginkan setiap kita juga memiliki kesetiaan dalam hidup. Pada masa sekarang ini, kesetiaan itu sangat penting untuk kita miliki agar kita dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kesetiaan itu juga dapat kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia beribadah, dan setia dalam melakukan tugas-tugas kita yang lain di sekolah. Kesetiaan pada hal-hal yang kecil ini akan melatih kita untuk akhirnya memiliki kesetiaan juga pada hal-hal yang lebih besar. Bagian berikutnya yang akan kita bahas yaitu kelemah lembutan. Buah kelemah lembutan. Dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kelemah lembutan memiliki arti kesabaran dan suatu keinginan untuk tidak menyakiti orang lain. Lemah lembut bukanlah orang yang lemah, atau dalam bahasa Jawa disebut lemak-lemek atau lamban, tetapi adalah karakter seseorang yang dapat mengontrol dirinya. Untuk menjadi lemah lembut tidak mudah, karena manusia cenderung egois dan emosional. Tapi ketika kita mau taat pada kehendak Tuhan, mau diajar oleh guru dan orang yang lebih tua, tidak mudah tersinggung, dan dengan senang hati menerima teguran dan sabar, kita pasti bisa memilikinya. Mari belajar dari Musa. Meskipun bangsa Israel terus bersungut-sungut dan berontak kepada Tuhan, Musa dengan sabar dan dengan penuh kelembutan memimpin dan membimbing mereka di padang gurun. Firman Tuhan di Alkitab di Bilangan 12 ayat 3 berkata, Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Di dalam Galatia 5 ayat 23, kelemah lembutan dalam bahasa Yunaninya yaitu praotes. Kelemah lembutan ini berbicara tentang sikap batin dan bukan tindakan lahiriah. Apa arti dari kelemah lembutan di dalam Alkitab? Arti kelemah lembutan yang pertama, ketundukan kepada kehendak Allah. Seorang yang lemah lembut itu adalah seseorang yang tunduk atau patuh kepada kehendak Allah. Lalu arti kelemah lembutan yang kedua, yaitu sifat dapat diajar. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dalam bagian ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang lemah lembut itu mempunyai sifat dapat diajar oleh firman Tuhan. Bagian yang ketiga adalah penguasaan diri. Penguasaan diri dalam bahasa Yunani ini adalah enkratos. En itu artinya di dalam, dan kratos itu artinya kekuatan atau kuasa. Jadi, seseorang yang memiliki pengendalian diri atau penguasaan diri ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya.
Mengendalikan atau menguasai diri itu berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Karena banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita kepada kesesatan. Oleh karena itu, kita harus mampu menguasai diri kita sedemikian rupa agar tidak terbawa oleh arus duniawi. Nah, keinginan duniawi itu berupa apa saja? Yaitu ada keinginan mata, keserakahan, dan keinginan daging. Pengendalian diri ini merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengendalian diri merupakan salah satu dari 9 buah roh yang sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat menguasai diri. Satu bagian ayat di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Hal ini dapat dikatakan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri itu sangat mudah untuk dihasut oleh iblis yang pada akhirnya itu akan merusak diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Apabila kita dapat menguasai diri, maka kita juga akan mampu menahan segala godaan yang ditawarkan kepada kita dan kita bisa tetap hidup di dalam Tuhan dengan setia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu menguasai diri dalam segala hal. Misalnya, kita tidak memiliki prasangka yang buruk, kita tidak merencanakan hal yang jahat, kita tidak berkata-kata kotor atau kasar, dan masih banyak hal lain di mana kita harus ada pengendalian atau penguasaan diri, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan yang sudah kita pelajari bersama di hari ini, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Stefanus adalah martir pertama. Ia mempertahankan imannya sampai mati. Stefanus memiliki kesetiaan yang patut kita teladani. Lalu yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kelemah lembutan dalam Alkitab. Itu adalah sikap mau diajar dan tunduk pada kehendak Tuhan. Poin yang ketiga, kita belajar mengendalikan atau menguasai diri. Itu berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang tidak baik. Poin yang terakhir yang kita pelajari, buah roh itu dapat dimiliki jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang menjadi pelafalan kita di pelajaran yang ke-13 ini yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari anak-anak, Madam ajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Bapa di dalam kerajaan surga, ajari kami untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Ajari kami untuk memiliki kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh-Mu sehingga kami dapat memiliki buah roh. Sehingga kami juga dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani dan pada akhirnya Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Tuhan yang akan menolong kami di dalam kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak sekalian, kalian setelah ini dapat membuka Google Classroom kalian masing-masing dan boleh memperhatikan setiap instruksi tugas yang tercatat di sana. Selamat belajar, selamat melakukan evaluasi. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.